Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kondisi sosial, ekonomi dan politik Indonesia era Orde Baru. Ini adalah anggota kelompok kami. Oke, langsung saja kita bahas. Bagaimana kondisi Indonesia di era Orde Baru? Menjelang awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia berada dalam kondisi krisis multidimensional, ketidakstabilan politik, keterpurukan ekonomi, dan tekanan sosial menjadi latar belakang terjadinya peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, yuk kita bahas satu persatu terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Ayo mulai. Kondisi politik. Menjelang runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, kondisi politik Indonesia berada dalam keadaan sangat tidak stabil. Terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno, terutama setelah peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 J30S yang dituduhkan kepada PKI. Pertentangan ideologi antara kelompok nasionalis, komunis PKI, dan militer semakin tajam. PKI sebagai partai besar memiliki pengaruh luas, namun pasca J30S terjadi pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya yang menyebabkan konflik horizontal dan kekerasan politik. Muncul tuntutan rakyat melalui Tritura 3 tuntutan rakyat, pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur G30S PKI, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Kekuasaan politik perlahan beralih dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, ditandai dengan Supersemar Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang menjadi landasan lahirnya Orde Baru. Secara umum, kondisi politik ditandai oleh transisi kekuasaan, dominasi militer, dan penataan ulang sistem politik. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia menjelang Orde Baru berada dalam keadaan sangat buruk dan krisis berat. Terjadi hiperinflasi yang mencapai sekitar 600–650 per tahun, menyebabkan nilai uang jatuh dan daya beli masyarakat sangat rendah. Produksi pertanian dan industri menurun drastis akibat salah urus ekonomi dan instabilitas politik. Utang luar negeri menumpuk, sementara devisa negara sangat minim. Pemerintah Orde Lama lebih fokus pada politik konfrontasi, misalnya konfrontasi dengan Malaysia dan proyek mercusuar, sehingga pembangunan ekonomi terbengkalai. Kelangkaan barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan pakaian terjadi di berbagai daerah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan sosial dan menjadi salah satu faktor utama dukungan masyarakat terhadap lahirnya Orde Baru yang menjanjikan stabilitas dan perbaikan ekonomi. Kondisi sosial. Dampak krisis politik dan ekonomi sangat terasa dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingkat kemiskinan meningkat tajam, pengangguran meluas, dan kualitas hidup masyarakat menurun. Terjadi ketegangan sosial dan konflik horizontal, terutama akibat konflik ideologi pasca J30S ke 1965. Banyak masyarakat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian akibat penangkapan massal, kekerasan, dan pembatasan kebebasan politik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Lama melemah, sehingga muncul harapan baru terhadap pemerintahan Orde Baru. Pendidikan dan kesehatan kurang mendapat perhatian, sehingga kualitas sumber daya manusia menurun. Kesimpulan, menjelang awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia berada dalam kondisi krisis multidimensional. Politik, instabilitas, konflik ideologi, dan peralihan kekuasaan. Ekonomi, hiperinflasi, kemiskinan, dan kegagalan pembangunan. Sosial, ketakutan, konflik sosial, dan penurunan kesejahteraan. Situasi inilah yang menjadi latar belakang lahirnya Orde Baru dengan agenda utama stabilitas politik, pemulihan ekonomi, dan pembangunan nasional. Demikianlah pembahasan kita mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia di era Orde Baru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.